Acara 7, analisis data curah hujan satelit. Tujuannya mahasiswa mampu mengekstrak data curah hujan dari satelit Persian menggunakan Octave. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan iklim berdasarkan curah hujan dari satelit Persian di suatu wilayah. Oke, ini kita full dari elok kemana? Ini kalian kalau mau langsung ngikutin tutorial live-nya juga boleh. Dan kalian kemarin udah nonton ini, yang video ini. Salah bro, aku malah buka angin. Nah, kalian udah nonton yang video analisis data curah hujan. Nah, videonya itu akan ada 4. Yang pertama tuh menjelaskan tentang fungsi kondisional. Yang kedua fungsi loop. Nah, 2 fungsi ini digunakan buat ngekstrak curah hujan sama mengklasifikasikan iklim yang ada di video 3 sama 4. Seperti itu. Nah, ini kan udah kalian tonton kan yang video 1 sama 2 tuh pendek-pendek. Cuma jelasin fungsi if, mirip kayak yang di Excel. Misal angkanya tuh kurang dari 10. Contoh aja yang curah hujan tadi. Misal kurang dari 60 mm, dia tuh masuk ke bulan kering. Nah, itu dikasih skor 1. Terus misal bulan basah lebih dari 100 itu juga dikasih 1. Nah, gimana kalau dia tuh di antara 60 sama 100? Nah, itu nilainya 0. Jadi bisa tuh dalam 1 bulan tuh bulan basahnya 0, bulan keringnya juga 0. Saya angkanya di antara 60 sampai 100. Itu bisa jadi bulan semacam peralihan seperti itu. Nah, fungsi loop ini buat ngeloop curah hujan. Ngeloop ya. Ngeloop apa ya? Buat ngeruntutin atau ngeterusin skrip seperti itu. Jadi biar nggak usah satu-satu. Kalau satu-satu kan lama banget, soalnya bulanannya ada banyak. Jadi ntar tinggal sekali klik, ya langsung jalan sampai punya data seperti itu. Nah, untuk yang pengolahan ini, yang video ketiga itu panjang. Itu Pandung juga jelasin dari cara download. Enggak ding, ini langsung udah jadi datanya. Cuma jelasin skripnya. Nanti bisa ditonton lagi. Misalnya ada yang bingung. Dan yang video terakhir, klasifikasi iklim berdasarkan curah hujan bulanan. Nah, ini yang tadi yang jadi pretestnya. Nah, zoom. Hasil dari perhitungan Smith-Ferguson itu tuh nilai Q. Nah, nilai Q-nya tuh buat nentuin tuh itu termasuk ke dalam tipe iklim yang mana. Q ini ada di bagian depan. Nah, misal nilai Q itu kan dalam persen. Misal kurang dari 14,3, dia masuknya tipe iklim A dengan kondisi seperti ini. Ini nanti juga bisa dimasukin ke pembahasan setelah hasil perhitungan nilai Q dan klasifikasi iklim kalian. Seperti itu. Terus, nah ini yang tak bilang tadi, fungsi if itu buat mengklasifikasikan bulan basah sama bulan keringnya. Mirip seperti yang ada di Microsoft Excel. Terus apa lagi ya yang penting-penting? Lalalala. Itu aja yang dari apa
video pengantar praktikumnya. Terus sekarang kita download curah hujannya bareng-bareng dulu. Ini kalau lampirannya yang PowerPoint ini lebih ke penjelasan skrip-skripnya, teknis banget. Kalian pasti bingung. Tapi dipelajari juga boleh. Ini cuma jelasin yang fungsi if tadi. Penjelasan dari skrip-skrip kode-kodenya yang ada di Octave. Buat munculin apa gitu ada di PPT yang ini. Sekedap nggih? Iko sekedap. Oke. Aku kembali. Kemudian kita mending sekarang nyicil bareng-bareng download datanya. Soalnya kemungkinan gagal itu ada. Kemarin temanku ada yang nggak bisa download soalnya. Nah, kita buka websitenya bareng-bareng. Kalian tinggal ketik aja CHRS data di Google, nanti keluar tuh yang paling atas. CHRS data, uji edu. Gila. Tuh, tak kirimin ke chat. Udah semua? Mungkin yang belum nanti bisa nonton rekaman ini. Atau mungkin ada yang ketinggalan nanti bisa langsung on mic, langsung ngomong aja. Mas aku tinggalan. Nanti tak syukurin, syukur. Nah, gimana cara downloadnya? Pertama, kita zoom dulu di daerah Indonesia. Tuh ada chat. Ya. Loh. Kok pindah ke Rusia? Sorry. Nah, kita ke Indonesia terus ke Jawa Tengah. Kan ini nanti kayak masukin koordinat juga. Kita samain kayak yang udah-udah di min 7,5 sama 110 biar mudah. Nah, ini kan Jawa Tengah tuh. Kita pilih yang Persian CCS. Di sini kita pakai Persian CCS. Kenapa? Karena kalau yang Persian biasa itu resolusinya 0,25 kali 0,25. Kalau secara kasarnya di dunia di apa? Di skala nyata itu 25 kilo kali 25 kilo. Jadi satu grid, satu kotakan itu ukurannya 25 kali 25 persegi gitu. Nah, kalau yang CCS itu 4 derajat 4 derajat. Jadi 4 kilometer kali 4 kilometer. Dia jadi lebih padat sama lebih apa ya? Lebih banyak variasi koordinatnya. Seperti itu. Tapi semua itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau Persian CCS itu datanya cuma mulai dari Januari 2003 sampai sekarang. Kalau yang Persian biasa dari Maret tahun 2000 sampai sekarang. Buat coveragenya sama dari 60 derajat selatan sampai utara. Berarti dari bawah sampai atas ada. Terus dia real time juga. Kalau yang CDR itu resolusinya gede kayak yang Persian biasa. Tapi dia punya rekaman waktu yang lebih panjang. Dia dari Januari 1983. Bayangkan kalian belum lahir, terus orang-orang di California udah bisa estimasi curah hujan. Lanjut ngopo, nggak apa-apa lah, canggih. Nah, tapi kekurangannya Persian CDR ini juga itu resolusinya gede, 25 kali 25. Sama dia cuma ada harian, bulanan, sama tahunan. Kalau yang CCS tadi itu ada jam, ada per jam, 3 jam, 6 jam. Seperti itu, lebih detail lagi. Biasanya emang gitu kalau satelit. Kalau kamu mau cari yang waktunya panjang, mesti ada kekurangannya. Kayak gridnya gede-gede dan lain-lain. Tapi kalau kamu mau detail, itu waktunya pendek. Berlaku juga kalau di skripsi tentang iklim nanti seperti itu.
Nah, ini ada BDIR. BDIR itu yang apa? Yang lebih canggih. Ini keluaran terbaru dari CHRS. Dia mulainya dari 1 Maret tahun 2000. Resolusinya sama kayak yang CCS, 4 derajat kali 4 derajat. Cuma dia tuh lebih canggih soalnya pakai dynamic infrared rain rate near real time. Jadi dia lebih apa ya, lebih real time. Terus ada bantuan semacam alat yang dari bawah buat ngoreksinya. Jadi dia kayak lebih valid datanya seperti itu. Tapi tetap harus dikoreksi sama divalidasi lagi sama yang curah hujan di permukaan. Nah, yang terakhir ada versian CCS CDR. Ini gabungan dari CCS sama CDR. Kalau CCS tadi kan dia rapat-rapat 4 kilo kali 4 kilo, tapi waktunya nggak panjang. Nah, CCS CDR ini digabungin tuh. Jadi waktunya panjang, terus resolusinya rapat, dan nggak mayoritas, hampir lengkap juga, ada 3 jaman, 6 jam, harian, bulanan, sama tahunan. Seperti itu. Nah, buat belajar ini kita pakai yang CCS. Yang ini dataset kita ambil versi CCS. Kemudian kan tadi klasifikasi iklim berdasarkan Smith-Ferguson pakai bulanan. Jadi kita mau ambil data curah hujan bulanan. Ini yang monthly. Monthly. Ya apa itulah bahasa Inggris. Kemudian domainnya. Nah, ini kita bisa download langsung satu dunia, satu bumi. Itu gede banget nanti. Kita bisa gambar pakai rectangle region. Terus bisa milih negara, country, atau political division, banyak ini. Watershed, location, user shape file. Kalian juga bisa masukin SHP kalian ke sini. Jadi downloadnya udah tercrop sama SHP kalian. Nah, ini buat praktikum, buat belajar paling gampang pakai rectangle region. Jadi mari kita menggambar di peta ini. Nah, kalian gambarnya kira-kira aja di Jawa Tengah. Kan kemarin wilayahnya di sekitar Wonosobo. Itu paling di sini. Kalian gambar aja sekotak ini. Udah? Ada yang ketinggalan nggak? Sampai gambar. Aman ya? Lanjut. Terus yang bawah, ini bisa langsung divisualisasikan. Misal kalian pengen ngecek hujan kapan, misal Januari 2021. Nah, tadi kan pakai CCS. Nah, ini 4 kilo kali 4 kilo tuh kira-kira kayak gini. Dan ini estimasi hujan bulanannya di wilayah yang kalian kotakin tadi. Ini ada legendanya juga, bulanan. Misal ini daerah sini agak gelap, ini paling 750 sampai 1000. Nah, ini kan gede banget ya. Padahal aslinya nggak segitu, makanya dibutuhkan koreksi dari data yang ada di permukaan. Soalnya bulanan kamu sampai 500, di atas 500 sudah banjir, itu gede banget. Biasanya tuh setahun tuh kalau yang daerah pegunungan kayak Dieng, Wonosobo itu paling 2000-an. Nah, ini masa dia sebulan udah hampir 1000. Kalau setahun 12.000. Akhirnya banyak banget. Maka dari itu diperlukan koreksi data curah hujan. Oke, kemudian kita clear aja. Nah, kita tuh mau download, kan kita mau ngolahnya di Octave. Nah, downloadnya tuh selama 5 tahun buat mengklasifikasikan iklim tadi. Buat pembagiannya ada di PDF. Mungkin bisa ditonton dulu. Tak kasih waktu 2 menit. 1 menit dah. Tonton. Ingat-ingat kalian mulainya tahun berapa ini di sini? Udah belum?
Ini kita live tutorial. Ini praktikum. Gila. Mas, izin bertanya, Mas. Iya, Itu gimana? kan misalnya yang 2016 itu ngulang ke 99 kayak acara kemarin atau tetap lanjut ke tahun Enggak, selanjutnya? kalau ini lanjut. Ini udah tak sesuaikan. Lanjut ini. Oke, Mas. Jadi Abdillah tahun 2016 sampai 2020 bulan Desember. Kamu dari Januari 16 sampai Desember 2020. Kalau Daus 9 Januari sampai Desember 2004. Oke, mungkin udah, lanjut aja. Mana ini? Nah, yang pasti mulai dari Januari, aku contohin 2016. Terus tunya Desember 2020 done. Nah, ini formatnya pakai NetGDF. Kalau ArtGrid ini nanti bisa langsung masukin ke ArcGIS. Tapi buat pengolahannya belum tahu, aku belum pernah. Yang .tif ini juga bisa di Octave, tapi lebih ribet buat ekstrak datanya. Nah, paling enak pakai NetGDF. Soalnya kita dari kemarin pakai NetGDF. Dia ngepacknya tuh lebih enak. Terus kompresnya pakai zip. Soalnya kan mayoritas kita pakai zip ya, pakai WinRAR. Kalau pakai tar tuh juga bisa sih nanti formatnya .tar.gz. Tapi paling gampang tetap pakai zip. Nah, kita klik download, masukin tuh email kalian. Ini cepet kok. Nah, masukin email kalian, udah sukses data request to quick. QQ. Nah, buka email kalian. Langsung masuk tuh. Cepet banget kan. Nah, datanya tuh bisa di-download maksimal sampai 24 jam dari kalian request. Tinggal diklik. Nah, langsung download aja. Ya, kalau udah jadi masukin ke acara 7, ke folder acara 7. Udah belum? Ada yang gagal enggak? Soalnya ada beberapa browser Saya gagal, Mas. nggak kebuka tulisannya server not apa gitu. Bukan, kayaknya tanggalnya gitu, Mas. Kayak tetap nggak mau berubah gitu. Diulangi coba. Jadi dari CCS bulanan rectangle terus nggak gambar kan bulanan kan mulai dari Januari. Kamu apa tadi? Tahun berapa? 16, Mas. Oh, Afdi teman. Bisa dah. Aku kan juga barusan 16. Januari 16 di down. Terus 2020 Desember down. Ini NetGDF zip, klik download. Udah? Bisa enggak? Klik download terus masukin emailnya. Sudah, Mas. Oke. Nah, nanti di email terus di klik download. Nah, yang suka gagal tuh biasanya pas ini diklik. Ini diklik tuh ada yang nggak mau keluar. Nah, misal udah dijadiin satu di folder seperti biasa di acara 7. Terus buka dah tuh Octave-nya. Nah, tadi jangan lupa di ekstrak dulu ya. Tadi kan filenya .zip. Ya biasa, nge-ekstrak. Diklik kanan, filenya terus di extract here. Biar nanti dia kebuka datanya. Mas, permisi Mas. Ya, gimana? Kan saya udah dapat email yang ngirim itu. Ah, Cuman
pas pencet tombol linknya ini nggak mau download, Mas. Iya, apa keluar teks doang gitu. Iya, habis itu kayak mencet ini kan new tab gitu. Terus hilang tab yang nggak mau download gitu. Oh, ya itu emang Sama sering Mas. sering terjadi. Itu kalau nggak salah IP browser kalian. Coba kalau pakai VPN atau enggak di downloadin teman kalian. Paling enak downloadin teman kalian terus suruh kirim via WA. Jadi ini klik kanan, copy link address, terus ini ya contoh, copy link address, terus kirim ke chat. Bang, tadi yang nggak bisa punya siapa? Reza. Coba kirimin ke sini. Itu, Mas. Ntar. Wah, ini kasus. Kok jadi lama di tempatku? Bisa tuh. Oke. Jadi emang agak susah sih. Kalau kamu punya VPN, pakai VPN. Nanti pasti bisa. Tapi kalau ribet, nggak bisa ya ngirim berkas di sini. Suruh downloadin temenmu yang bisa. Afdi tadi bisa. Atau Oh siapa? iya, Mas. Siap, Mas. Oke. Enggak Mas, saya nggak bisa juga Mas pas download dari email ya. Oh, sama kayak gitu munculnya. Sama Mas kayak gitu juga. Yang lain ada yang bisa nggak? Yang berhasil? Oke, yang lain apakah ada yang berhasil? Lanjut. Izin bertanya sebentar Mas. Oh, gimana? Kalau misalnya udah dikirim link sama temen nih Mas, terus tetap nggak bisa, kalau misalnya minta downloadin apa zipnya terus zip yang dikirim itu nggak apa-apa atau gimana Mas? Nggak apa-apa sih. Yang penting kamu tahu cara downloadnya aja. Cuma temenmu nggak bisa download. Udah coba dikirim link juga nggak bisa saya Mas download. Kamu ngirim link ke temenmu. Nggak Mas, saya yang dikasih link Mas. Oh, Tetap oh, nggak bisa kebuka. enggak. Kamu yang apa minta tolong ke temanmu, linkmu yang ada di email kirim ke Nah, temanmu. ya, terus itu yang di-download zipnya yang dikirim ke saya lagi kan Mas? Zipnya dikirim via WA, diseret gitu aja, Oke. dilampirkan. Terima kasih Bisa. Mas. Oke. Kalau via WA bisa tuh. Kemarin juga teman asisten yang ntar siang juga kayak gitu, dia nggak bisa download kan. Akhirnya tak downloadin, terus tak kirim lewat WA zipnya. Oke. Sorry Hueda, ini udah tak revisi ya. Kamu dari tahun 16 sama kayak Abdi. Nah, misal udah kita lanjut. Nah, tadi dijadiin satu di acara 7, terus sama kayak sebelumnya, bikin script baru, namain analisis underscore Persian. Nah, script yang dari Pak Andung yang ada di ini, PD Hidromet, kan ada tuh contoh script pengolahan data hujan Persian. Nah, ini kalian tontonnya per ini per tanda persen masukinnya, jangan langsung di semua. Ya kayak gini dulu. Nah, ini kan nanti nama filenya kan beda-beda tergantung yang kalian download. Kalau tempatku ini CCS 2021 terus 10 23 12 17. 23 13 17 terakhir 09. Oke, ini di run. Kok gak muncul? 23
Oh, 2312. Tipu. 312 9. Nah, ntar muncul tuh info sama answernya. Nah, answernya tuh kan ada 3 ini, sama kayak yang di soal pretest tadi. Ini yang pertama jumlah longitude, yang kedua tuh latitude, yang ketiga banyaknya data atau banyaknya bulan. Kan pas tuh 5 tahun ada 60 bulan. Sebulannya ada 12. Ya Allah. Nah, terus kalau itu udah berhasil keluar, baru lanjut sampai sebelum upload data. Jadi masukinnya jangan langsung semua, enggak. Bingung kalian. Nah, ini buat taunya ini di-run dulu. Nah, buat ngepasin longitude sama latitude yang ada di start ini, kita cek di lon sama lat. Nah, kita cari lonnya dulu, kan 110. Seperti biasa. 110 itu ada di nomor 36. Ingat-ingat. Terus latitude-nya min 7,5 atau yang paling mendekati. Itu ada di 29. Berarti 36,29. Di sini latitude sama longitude-nya pakai kode nomor tadi. 36, yang ini 29. Nah, terus count-nya, ini kalau yang dari contoh Bandung itu ada 108. Berarti 108 bulan. Nah, kita kan 5 tahun. Tadi kan formatnya juga udah kelihatan tadi ada dead time-nya 60. Tadi di sini diisi 60 bulan. Terus di save, terus di run. Nah, keluar tuh prechipnya. 60 kali 1. Jadi ada 60 data hujan bulanan yang ada di titik tadi. Titik 110, min 7,52. Dari bulan pertama sampai bulan ke 60. Terus lanjut pas lagi yang ngeplot data nih awal waktunya ini kan juga tadi kan tahunnya tergantung dari teman-teman. Kalau yang dari contohku 2016 bulan 1 tanggal 1. Sisanya sama Iran. Nah, keluar tuh gambarnya curah hujan bulanan dari bulan pertama sampai bulan ke-60. Terus terakhir ngitung klasifikasi iklimnya. Ini juga udah otomatis dari skripnya. Nggak perlu ada yang diubah. Udah pakai fungsi if. Dan dia udah klasifikasiin, ngitung nilai T-nya. Tinggal di run. Nah, ini keluar lagi yang tadi. Buat tahu nilainya di command window. Nah, press data. Nilai Q-nya 35,714. Ini nanti bisa dimasukin ke kelas yang tadi, yang A sampai F. A, B, C, D, E atau F. Atau tekan H ya. Aku lupa. Yang ada di video tadi. Udah, cuma gitu aja sih. Terus tinggal dibahas artinya nilai Q itu apa. Terus dia masuk ke klasifikasi yang apa. Dan kondisinya gimana. Jangan lupa lokasinya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Hasil praktikumnya, screenshot oktavnya. Satu layar oktav tadi maksudku. Yang kayak gini. Sama ininya. Nah, yang ini yang ada nilai Q sama grafiknya. Terus yang gandeng screenshot oktav tuh, screenshot scriptnya maksudku.
Scriptnya yang ini. Nah, satu layer gini di screenshot. Nah, baru yang HP yang kedua, grafiknya aja selama 5 tahun. Tadi kan grafiknya ini. Tinggal dikasih judul. Bisa kan nambahin judul sendiri yang di script tadi. Di bagian plot. Mana sih? Yang ini mulai plot data. Nah, ini kan dia ngasih Y label. Tapi X labelnya belum ada. Kalian bisa masukin sendiri yang di bawah. Misal bulan atau apa gitu. Bulan. Nah, terus kasih title. Titelnya kan nanti di atas. Gitu aja sih. Terus yang terakhir, hasil klasifikasi iklim berdasarkan nilai Q. Itu yang di command window, hasil nilainya ini. Dikasih. Nah, bentuknya kayak gini di screenshot nggak apa-apa. Mungkin kelihatan juga ininya, file-filenya. Sip. Berhubung ini cepat, ada tugasnya review jurnal tentang analisis curah hujan di suatu wilayah menggunakan ekstrak data satelit. Boleh Persian, CHIPS, TRMM, dan lain-lain bebas. Pakai Google Earth Engine juga boleh. Senemunya kalian aja. Satu sama yang lain jangan sampai sama judulnya. Ini banyak banget. Soalnya modelan hidrometeorologi zaman sekarang udah pakai curah hujan ekstrak data satelit kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung atau ada yang belum berhasil download? Halo, amankah? Yang ini gue kirim ke grup habis ini.